Gimana Mar? Siapa? Nggak tahu, Ayah harus siapa juga nggak tahu. Siap lah. Kiki. Gimana? Yap. Udah oke ya? Ini lihat kamera. Waktu intro. Iya dong, Boleh, masih drama ya. Ini mah benar-benar kita teh Ya baru bisa ada apa, tagline episode apa 11. gitu. Masih intro mah ya nanti. Nanti kan bakal dikenal satu-satu terus kita harus dan kita gitu. Live kamera. Dan kita Tapi sekarang kita berempat. Hey guys, welcome back to Cool Down, the podcast that helps you unwind after a long day. Join us as we discuss whatever the heck we want from the perspective of us three noobs. Balik lagi di Cool Down Podcast episode 11. Mantap. Oh, gua Alex. Gue Kevin. Dan kita ada special Energy. guest kali ini guys. Kita berempat. Silahkan perkenalan dulu. Perkenalan. Nama saya Merlin. My name bro. Di sini podcastnya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa, ya udah. Nama saya Merlin. Dan kayak formal banget ya. Enaknya aja. Sejalan aja. Nama gue Merlin. Terus umur 26 tahun. Ya, 20. Hobi. Hobi ikut mereka main game. Oh iya. Kan dulu Apa kan gamer? kita. CS. Oh Iya, iya. main Kita semua CS, main main CS Dota. guys. Dota, fuck Dota. What's Dota, man? Kayak Let's Blitar. Terus apa lagi guys? Terus ini kesibukan. Kesibukan kebetulan masuk ke family business di industri perplastikan. 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 Perplastikan kayak Perplastikan. botol, Plastik. Plastik. Kacamata lu. kacamata, Plastik nggak sih? casing laptop, Plastik. plastik. Kayak plastiknya beda deh, Pak. Iya, kayaknya plastiknya beda. Plastik. Gila nggak tuh? Gila. Gila memang. Ternyata plastik. Mantap. Di mana-mana loh. Iya, makanya cemplung ke sana. Iya. Ya, Ya, bet. untuk mengenal lebih dalam lagi nih. How did you get started? Gimana lu memulai masuk ke bisnis ini gitu? Maksudnya Gua personally Iya, atau personally. family? Kan masih muda gitu ya. ya, Oh. personally dulu. Personally. Sebenarnya awalnya nggak mau masuk ke family business. Kayak waktu beres kuliah, terus pulang dari kan sempat belajar bahasa juga setelah kuliah. Nah pulang tuh sebenarnya nggak mau gitu masuk family business karena ya dengar-dengar banyak banget kan drama-drama lah between antara orang tua sama anak. Jadi males gitu mau cari bisnis lain dulu. Sempat masuk ke jualan makanan, terus kayak sempat kerja di di fashion industry gitu. Tapi akhirnya one day kayak ya mungkin panggilan juga. Akhirnya ketarik dan masuk Panggilan family dari business karena kebetulan orang akuntingnya lagi cuti. Oh. Jadi gue disuruh Oh, masuk background dan lu akunting. handle Background lu akunting. background finance. Oh, finance. Finance and banking, anjay. Asik. Double major itu ya? Double major. Sombong Siap. banget. Oh, double major bisa sambil main game dulu kan? Main game. Sambil kuliah main game terus. Mantap. Kan mainnya kita bareng-bareng. Iya. Gua enggak. Oh, iya, aku juga belum. Aku kuliah. Oh iya. Ah, Aku juga kuliah. Iya, Bingung, main kan? game-nya bareng-bareng. Nice. Terus so far maksudnya lu berarti udah berapa tahun? Udah 4, 5? Belum lah, Belum ya, 3. belum. Nah. 3 jalan 4 mungkin. So far what's your biggest accomplishment? Menurut lu ya Widih. secara personal nih, maksudnya Aduh, kayak belum lu ada kan apa-apanya. ya kan nggak apa-apa kan, maksudnya kan sesuatu yang sampai saat ini kan nggak ngelimit buat kedepannya nanti. Sampai saat ini yang membuat lu merasa gue yang ngelakuin ini nih di bisnis Widih. keluarga ini gitu. Mungkin sistem baru. Jadi dulu tuh hampir setengah manual lah intinya. Mau itu bikin invoice, mau itu bikin surat jalan dan lain-lain tuh setengah manual. Kalau sekarang tuh udah lumayan integrated gitu. Jadi gue beli putus lah kayak software kayak ERP gitu. Terus kayak ya dijalanin lah sampai hari ini. Mungkin so far itu kali ya. Mau ngejelasin Progres nggak ERP terbesar. apa? Iya, boleh. yang beli Iya dong. sih. Enggak Yang dong. beli dong. Lebih Biar lu komplit ngomong juga kalau lu. maksudnya. Buat yang Eh, nggak tahu misalnya ini. Ya ERP itu intinya sistem untuk resource planning lah intinya.
Kan enterprise resource planning. Mantap. Gitu. Jadi Cuma untuk- namanya ya berarti ya. Oh iya betul. ERP adalah enterprise. siapa tahu dia nggak tahu gitu. Ya, siapa tahu ada Arab siap, apa siap. gitu. Iya. Siap, Gem. Siapa tahu kayak yang lewat Ya. Singapura juga kan ada ERP gitu. Kan bukannya itu Oh, iya, maksudnya. benar. Ya, terima kasih Kevin untuk penjelasan ERP. Terima kasih. Gitu aja. Tapi lucunya teh ya even ya sistem yang biasa orang mikirnya kayak yang pasti adalah. Iya. Tapi di Indo teh more often than not kayaknya banyak yang nggak even pakai sistem gitu ya. Emang biasanya tuh Iya. gimana sih di industri Sebelumnya maksudnya masuk ya, lah ya. pabrikan Ya. misalnya gitu apa masih lazim gitu kayak nggak pakai sistem atau itu dulu atau baru-baru ini semua langsung pada pakai ERP atau gimana itu tau nggak? Kayaknya baru-baru sih, apalagi kalau misalnya industri di Bandung ya, pabrik di Bandung tuh biasanya masih banyak yang manual. Kalau yang gue tuh memang setengah digitalized tapi nggak integrated gitu. Jadi masih misah kayak invoice, surat jalan. Jadi nggak nyambung gitu dari data ini ke data ini. Nah waktu itu gue masuk terus nyambungin. Tapi banyak juga kayak di pabrik-pabrik lain kayak supplier atau even customer. Kalau misalkan mau buka PO atau apa tuh masih tulis tangan semua. Jadi ya ditulis di bond yang itu loh yang ada 3 rangkap gitu. Yeah. Iya. Oh yang, Kosong yang, gitu ya? yang warna merah, Iya. merah kuning sama Iya putih sih. itu ya. Masih banyak Di di langit yang Bandung. biru. Iya, masih banyak yang kayak gitu ya. Oh. Oh iya ngomong-ngomong soal itu gue sempet denger dulu katanya kalau misalkan lu mau kontrabon kalau nggak ada itu juga nggak bisa ya. Iya. Maksudnya kayak nggak lu bisa. harus kayak punya si itunya maksudnya dari WA gitu nggak bisa jadi lu mesti ke sananya which is kayak Yes. lumayan ngabisin waktu gitu ya Iya. setengah jam sejam. Kalau ditanya kenapa ya memang seperti itu gitu jawabannya benar Kadang ya. ngikutin Itu customer sih. Iya Ya iya. gitulah. Maksudnya kan padahal sebenarnya kalau misalkan lu cuman ini fotoin gitu maksudnya buat save waktu dulu gitu buat jalanin dulu prosesnya bisa juga sebenarnya kan. Bisa. Gue follow question deh. Kalau dampaknya apa? Kayak maksudnya implementasi itu kan satu. Yang kedua kayak was it worth it gitu? Karena kan implementasi sesuatu pasti nggak mudah. Apalagi bukan cuma masalah softwarenya, tapi juga nge-training orang-orang di dalamnya untuk actually pakai tool yang udah diimplement gitu kan. Yang udah Jadi bertahun-tahun biasa kayak gitu Iya. tiba-tiba disuruh rubah itu kan juga Iya. pasti suatu yang Betul. Especially since you bilang ini Yes. accomplishment kan. jadi experience lu Iya. gimana gitu. Susah banget sih awal-awal. Apalagi dulu kan banyak yang kerja tuh sebenarnya udah lebih dari 10 tahun lah. Jadi tuh orang-orangnya juga mungkin udah beberapa tuh belum nggak bisa pakai komputer. Kayak salah satu challenges pertama itu. Terus kedua tuh ya untuk ngasih tahu orang-orang bahwa ini tuh worth it gitu. Biar mereka tuh kayak ngerjain ini tuh ada efeknya lah gitu, nggak cuma kayak it's just another job gitu. Itu jadi kayak harus nge-explain dan motivate mereka juga untuk mau majuin pabrik gitu. Salah satu challenge-nya itu karena awal-awal banyak banget yang bikin rumit sih sebenarnya. Kayak bilang nggak bisa pakai program mah nggak bisa. Either mereka nggak bisa komputer atau mereka nggak mau belajar. tambah kerjaan baru lah, nggak mau Friction belajar lah. baru Ya, 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 friction. betul. Tapi after dilakuin dan dipaksa harus berubah sih worth it. Karena ya jadi ketahuan mau dari stokan barang, kalau misalkan ada yang hilang atau ada tagihan yang belum ketagih atau even profit loss statement gitu kan semuanya nyambung kan dari bener-bener proses produksi ke sampai penagihan gitu. Tadinya kan bener-bener sebenarnya it's one process tapi gara-gara nggak ada sistem ya jadi Hilang di tengah-tengah gitu. Iya, hilang di tengah-tengah gitu. Terlalu segregated. Nggak sedetail sekarang juga gitu Iya. ya info-info yang keluarnya ya. Iya. Nice. Iya. Tapi kayak ya kita udah ngobrolin gitu tentang ya kayak plastik and your factory, tapi kayak what do you actually do sih? Kayak like what position do you hold atau kayak Day to biar day juga day ya. to day biar kita lebih tahu kayak what kind of decisions are you making atau kayak jadi kita tuh tahu gitu kan kayak ya you don't just ya maksudnya bicara tadi ganti sistem gitu kan
I mean that's a decision kan. Tapi kayak you tuh siapa gitu di factory ini dan kayak jadi kita bisa lebih tahu scope pekerjaannya tuh apa aja sih. Oh my god, gue juga ada identity crisis guys. Gimana tuh? Jadi curhat tuh. Jadi Gimana curhat. ya? Siap. Gak tahu sebenarnya, enggak sih. Curhat Awalnya podcast. mungkin ya CEO, cuma CEO, accounting. Chief everything. Enggak lah, belum lah. Chief belum everything. sampai Chief lah. everything Ya. officer. Si terlalu muda. Age is just a number. Oh ini. Yeah, like rank. Stop Kenapa it. rank? Like rank, bro. Yeah. Huh? Thanks Kevin Sorry. for the commentary. Sorry. Lanjut. Posisi mungkin bisa dibilang apa ya, general manager maybe. Jadi awalnya dari ya itulah sistem itu, tapi lebih fokus mostly ke bagian accounting and finance-nya lah, penagihannya. And then gara-gara harus implement that system yang memang dari pembelian sampai penagihan, akhirnya terjun ke purchasing pernah, terus recently terjun ke bagian produksi gitu. Jadi tahu lah gimana cara kerja mesin lah, SDM dan lain-lain. Jadi apa ya? General Mostly manager is semua good. sih, general sih. So good. Iya. Unlike Pokoknya kalau ada sistem baru, kan ya, iya. Iya. Iya gitu. nggak apa ya, maksudnya nggak Nggak terpaku sama iya, satu- sama terpaku satu or posisi. like even udah di situ ya di situ aja kayak kayak kan ada kan beberapa kan kayak yang ya even if it's a family business kayak birokratik Benar. banget kan. Oh, iya. Like if Iya, you're iya, there, ya you're just there. Iya. Tapi ya luckily di sini berarti you masih bisa maneuver ke different departments. Iya, mostly because mungkin belum ada siblings atau family member lain yang ikutan. Jadi kayak kalau ada celah ya udah fix aja gitu. Tapi memang menurut gue bisnis owner yang baik dan benar ya harusnya seperti itu. Jadi maksudnya walaupun nggak se-expert yang kerja di bidangnya, cuman maksudnya tahu gitu how it works as a whole. Jadi kalau misalnya ada masalah ya bisa decision makingnya tergantung sama si fieldnya masing-masing gitu. Kalau lu gimana, Bat? Lu juga kan masuk family business. Kok kayak tahu banget Iya. Lu gimana nih kira-kira? saya karyawan. Aduh ini orang baru. Karyawan tapi Coba, kerjaannya scope-nya udah. Lu juga kan soalnya di family business kan? Ya bisa dibilang. Tapi memang ya maksudnya sama seperti itulah kan. Gua kan di bagian konstruksi kan. Iya. Ya walaupun gua nggak secara langsung natain batu batanya gitu jadi tukang gitu. Cuman kan maksudnya harus tahu strukturnya gimana, apa yang hold it in place gitu-gitu. Iya, iya. Iya, Kalau iya. lihat celah di semen ya, Bi? Iya, semen. Kalau misalnya ada celah di antara pakai tembok juga silen. harus diaci. Sama tadi gue juga belum mikir. kalau misalnya apa sih? Iya maksudnya yang lu bilang kayak you have to know enough Ya, enough, to bener. know if the guy or whoever is in the position is doing a good job or not. gitu Yes, kan. bener. Tapi contrarily ya kayak banyak tau nggak orang, ya ini mungkin bicara lebih ke generasi sebelum kita, mikirnya tuh kalau di bisnis, lu yang maksudnya as an owner ya obviously, lu harus yang paling tahu. Jadi ada bahkan even beberapa informasi karyawan tuh nggak boleh tahu, Oh iya bener. gitu kan ya. Iya. Jadi kayak dia kalau nyari orang tuh nggak boleh yang sepinter lu. Ya kan, sementara kayak ya kalau dari yang tadi lu bilang dan ya gue juga setuju sih bahwa ya lu justru cari orang semua yang lebih pintar daripada lu sih. Tapi di fieldnya. Tapi di fieldnya Benar. dan lu harus tahu cukup tentang itu juga kan. Benar. Misalnya nggak kayak Jangan kayak, "Ah, yaudahlah, ya gua udahlah kerjain lu itu semua," jauh daripada gue ya lu kerja gitu Iya. kan. Iya sih. I think that applies yang tadi kamu Iya. ngomong Iya, gitu iya kan. benar. Ya lu ngomong gitu juga bener. Memang maksudnya sebagai owner harus ada yang lu rahasiain dari karyawan-karyawan. Kalau misalkan semuanya ada satu orang yang tahu semuanya tentang perusahaan lu, Owner. dia tinggal enggak maksudnya kalau karyawan kan ada beberapa Iya, yang iya. kayak secretary gitu. Akhir-akhirnya dia keluar buka bisnis sendiri, malah jadi kompetitor. Interesting banget sih ini. Ada banyak yang kayak makanya maksudnya kayak Biasa kan kayak apa rumah makan biasanya sering. benar. Karena kan itu Iya. deals with apa? recipe, Kelihatan gitu kan. dapurnya juga kayak gimana. gitu. Itu actual dapur. Tadi mau gue bilang maksudnya kita harus tahu dapur kita sendiri. Itu kan actual dapur. Iya. Tapi nggak tahu sih on that note, Mer, menurut you gimana yang tadi si Arbi bilang? Berat ya. Agak susah sih memang, soalnya pabrik gue kan udah lumayan lama tuh. Kayak ada berapa ya? Dari 1963.
Ya, dari 60 puluhan 60 years. 60 years lah kira-kira ya. Quick maths, bro. Dari 60 tahun itu memang banyak sih karyawan. Dulu kan yang ngedirin kan Kungkung, grandpa gua. Banyak banget didikan dia yang buka, ya kalau misalkan yang ngebantu sih distributor. Kalau distributor kan ngambilnya ke kita lagi. Cuma ada juga yang keluar Bikin lagi. bikin pabrik. Yang udah didikan gitu. Terus sekarang jadi lebih gede gitu. Ada yang lebih gede daripada kita gitu-gitu. Dan I don't know ya gimana ya kalau sekarang sih. Sebenarnya kalau mau lihat resep mah tinggal nanya atau Google atau apa juga udah bisa sih. How do we feel about that? Gue juga sebenarnya rada tertarik sih. Agak iya. Since we're on the topic gitu. Ya kalau menurut gimana ya maksudnya ya intinya mah walaupun sama-sama di satu field kayak maksudnya kan gue juga banyak teman-teman yang di bidang konstruksi juga gitu. Cuman ada something pasti yang ngebedain gitu loh. Mau itu dari segi kita ngomong ke konsumennya gimana atau maksudnya SDM-nya kita gimana, pokoknya pasti ada yang beda. Nah maksudnya kalau misalkan sampai tahu semua ya dia tinggal nge-replicate gitu. Si orang ini yang mau misalnya mau ngedirin. Tapi kan kalau misalkan enggak dia harus mikir lagi, oh worth it nggak ya gua nyari sendiri lagi mulai dari nol lagi gitu loh. Ya, kalau menurut gua mah seperti itu ya. Bang Kevin kayaknya masih Kenapa? Gue setuju sih kayak maksudnya ya harus ada differentiatornya lah gitu karena yang tadi Mer bilang juga gitu kalau bikin plastik misalnya let's say in this case gitu maksudnya resepnya ya udah ada gitu kan it's chemicals kan intinya gitu maksudnya gimana cara bikin plastik tapi then yang bisa bikin sampai pabrik lu sebesar ini juga kan ya berarti differentiatornya apa gitu kan memang ada gitu sampai bisa grow segede ini juga karena memang ada yang maksudnya ya ada tractionnya gitu nggak cuma kayak oh ya udah dibikin resepnya tapi kan and then there's of course salesnya marketing segala macam yang pengaruh gitu ke growth. Benar. Kalau sekarang lebih ke customer service kayaknya ya arahnya. Sama digital marketing kayaknya ya, nggak tahu kalau menurut gue. Ya karena sekarang kan orang lebih ini instan gitu. Itu convenience itu tuh. Iya. Jadi convenience factor main Instan gitu. itu tuh. gue ada hot take sih sebenarnya tentang yang kayak gini. Gue justru ngerasa kayak lebih banyak yang lu kasih, justru lu jadi lebih bisa grow gitu. Yang ya maksudnya ini yang maksudnya gue juga kan lagi belajar gitu. Ya gue ngelihat banyak ya orang yang dan terbukti juga metodenya itu ya caranya lu bener-bener transparan dan lu punya mindset bahwa there's enough fish in the sea for everybody gitu tau gak sih? Jadi contoh nih, misalnya lu punya rumah makan atau konstruksi lah katakan. Nah terus lu tuh kan apa sih beberapa maksudnya yang orangnya supaya nggak tahu gitu kayak maksudnya ini gue tebak ya. Iya. Misalnya cara ngaci atau apa misalnya atau cara planning apa. Tapi justru dan ada orang yang nge-share itu secara wide di social media. Contohnya di YouTube di mana ya benar-benar dikasih tahu rahasianya. Gimana dia bisa mengerjakan itu dengan baik. Justru orang itu most of the time gains more business than not sharing gitu. Dan ini tuh kesannya si konsepnya tuh ya dibicarain sama salah satunya yang gue pernah dengar tuh si Gary Vaynerchuk. Ya dia ngomong kayak banyak orang mindsetnya kayak takutnya kalau gue share diambil sama orang gitu. Sementara menurut gue dan yang sudah gue lakukan dari dulu, dia tuh share semua yang dia tahu dan bekerja dan berfungsi gitu ke orang-orang secara gratis. Ya, tapi justru itu malah membuat bisnisnya dia, credibility-nya dia naik sampai ya orang tuh jadi dan dia selalu ada hal untuk dibagi aja gitu. Nggak kayak tau nggak sih kayak oh kalau gua share ini ntar gua kayak udah kayak abis peluru gitu tau nggak sih. Tapi justru dia kayak share dan orang malah booking consultation fee sama dia 1 jam puluhan ribu $. Nah itu kalau menurut kalian gimana? Itu yang mau gue ngomong si Gary V itu kan dia kan selnya kan informasi. Iya. Memang seperti itu dia bisnis model. Cuman maksudnya sekarang kalau misalkan lu share-nya tentang yang tadi lu bilang technicality, ya kalau misalkan orang yang memang gak ada background-nya ya dia ngelihatnya oh lu ahli banget nih. Tapi kalau misalkan lu nge-share-nya misalnya sama tukang lu nih, yang kayak bukan sama tukang lah gimana ya, maksudnya yang di field lu juga gitu.
ya dia bakal berterima kasih sama lu awalnya pasti. Tapi kalau dia udah apply ya udah lu mau bisa apa gitu loh. Iya, nah justru itu dia bilang nggak apa-apa. Dia juga kan banyak share, dia kan punya marketing agency kan. Dia share aja kayak freely kayak gimana kita handle the klien Coca-Cola, Pepsi. Buat gua tergantung bidang. Iya, Nah, iya. itu. Karena kalau lu rumah makan, terus resepnya keluar gitu. Iya. Kayak satu lu bikin kayak orang tuh kayak gue udah bisa bikin ini sendiri, ini ada Ngapain resepnya gua toh beli gitu. lu gitu ya? Satu itu, Iya, yang kedua restorannya gampang buka. Kalau misalnya harganya lebih murah dan orang rasain ini sama aja, Iya. you lose your business gitu. Iya ya. Karena jadi apa ya? Jadi tergantung bidang sih Iya. kalau itu. Kayak beberapa bidang bisa kayak gitu dan memang green credibility, tapi other bidang kayak Iya. belum tentu same case sih. Kalau menurut gue sih Gary Vee, ya ini mah hot take juga ya menurut gue tentang Gary Vee. Kan kalau orang-orang ngeliat Gary Vee dari luar tuh, kayak hebat lah gitu. Gue kembali lagi gue sering nonton si Coffee Zilla, Spencer Cornelia. Dia tuh lebih ke arah yang kalau mereka bilang ya, lebih ke arah rada fraudster lah. Fraudster. Agak scammer. Iya. Itu. Jadi ya kembali lagi ini lu ngelihatnya kayak dari mana gitu. Maksudnya memang dia seperti itu menurut gue bagus ya karena memang bisnis modelnya dia kayak gitu, which is selling kayak ini orang credibility, ya udah gue kesana aja daripada gue nyari sendiri, kembali convenience. Sebenarnya kalau those informations tuh lu bisa cari sendiri, cuman kan will take like couple hours, maybe couple of days, couple of weeks kalau lu cari sendiri. Kalau lu ke dia kan lu tinggal tanya, dia udah ada di arsenalnya gitu loh. Which is ya menurut gue mah nggak fraudster ya, itu mah memang dia hebat aja membungkusnya seperti itu gitu. Kalau menurut lu gimana Mer? Kayak kalau di plastik itu nggak iya. sih? Ya kalau tadi kan kita bahasnya rumah makan. Iya, Ya, iya. itu mah kan kayak lumayan jelas ya. Nah kalau ini kan lebih Kalau plastik- specialty nih, ini lebih technicality gitu. Gimana? Lumayan sih sebenarnya. Lumayan kerasa. Soalnya ada campuran juga kan, dan nggak semua orang tahu lah kalau misalkan mau bikin plastiknya lebih alot atau Resepi lebih ya apa. itu Ya itu resepi juga sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dipelajari di internet kalau mereka emang niat. Tapi kan kadang-kadang tuh orang yang soalnya itu chemical kan ya. Kalau biji plastik kan chemical, jadi you have to read the sheet gitu loh, the chemical property sheet gitu buat kayak tahu ini karbonnya berapa persen biar kalau bikin iya. plastiknya lebih alot gitu-gitu Harus sih. ngerti. Terus harus ngerti, Chemically iya. pasti harus ada knowledge nggak sih? Iya. Kayak gitu. Iya, jadi mungkin lebih susah gitu. Jadi kalau misalkan lepas, maksudnya keluar nih resepnya, ya mungkin lah ada sedikit, kok pabrik ini tiba-tiba bisa bikin plastiknya bagus gitu ya, ada lah mungkin ya. Jadi lebih mirip ke situ ya berarti ya. Berarti dijaga dong maksudnya atau gimana biasanya Tapi kalau di masalahnya kadang kayak tadi gue bilang sih, kayaknya orang-orang sekarang lebih ngelihat customer service. Kalau misalnya bikin plastiknya bagus tapi sebulan untuk delivery nggak akan mau juga Iya. gitu. Jadi akhir-akhirnya gimana cara kita deal with customers and clients sih? Iya, benar, setuju. Nggak cuma resep doang gitu kayak McD gitu. Kamu pernah bilang kayaknya ya, McD pernah ngeluarin resep ayam mereka or something? Apa ya? McD atau KFC? I don't know lah. Salah satu Ada yang salah kayak satu Iya. chain yang besar. keluarin like secret resepnya Iya, dan Tapi tetap tetap orang ke orang McD kesana kan, ya. Iya. karena brandnya udah run so deep gitu kayak, Iya. gue pengen makan Even McD. salah satu lagi yang aku bisa tahu Tesla dia ngeluarin Oh iya, itu kita patentnya buat kayaknya autonomous drivingnya deh atau apa gitu. I mean, Salah we satu can even- teknologi Teslanya dia keluarin to public. Iya, we can even visit the We can factories even juga visit kan. the factories and like si Elon bilangnya gitu sih kayak because goal kita di sini bukan buat Monopolize. maksudnya goal kita di sini is to literally make the vehicle space a greener industry gitu kan. Jadi kayak if this is going to help everybody, kita release. Banyak orang bilang bego lu gitu loh, cuman ya nggak tahu. Gitu. Iya nggak tahu sih, memang ada dua Ya, sisi. menarik sih. Menarik. It's I a juga nggak marketing tahu. scheme. Apa? It's a marketing scheme. Iya, maybe Elon Musk. publicity Maybe. stunt kayak yang waktu itu kan yang kita bicarain. Iya. Mungkin, Iya. ya kan. Cuman faktanya dia rilis gitu. Iya, Maksudnya iya. dia nggak bohong. Tapi ya we'll never know what his. Maybe that guy udah think berapa steps ahead even doing this. Iya. Gitu. I see. Oh, menarik ya, menarik. Oh, deep juga ternyata guys. Kita baru satu part ini masih banyak banget ya. Enggak lah. Nih berikutnya nih. Esok lu dulu. What are some of the biggest challenges selama you baru beberapa tahun ini? Kayak yang menurut you tuh kayak edan gitu di plastic manufacturing industry kok. Ada yang tadi ya, mau kata kayak sistemnya sistem. sendiri. Ya, mungkin kan sistem accomplishment kan. Ya. Jadi kesannya you udah udah ini ya, nih ada nggak sih yang kayak challenge-nya nih. Challenge-nya
ngebuat culture baru. Sampai hari ini belum bisa sih full People gitu. berarti ya. People People, management ya. ya. Management ya. SDM lah gitu. Recently kan gue juga baru hire HR. Tadinya tuh nggak ada HR dan kayak sistem zaman dulu lah mungkin kalau misalkan karyawan mah udahlah di-handle sendiri aja gitu. Or even sama orang yang ya operasional aja, nggak usah yang khusus bidang HR or even psychology. Biasa kan psychology ke HR gitu kan. Nah terakhir-terakhir gara-gara banyak banget problem, terus anak-anaknya juga yang masuk tuh nggak kesortir. Kadang nggak kesortir, jadi kadang tuh sebenarnya mungkin nggak qualified, tapi dimasukin malah jadi hancur lah environmentnya, working environmentnya. Jadi mungkin ada bullying di dalam or even like violence even, kayak sempet ada yang kayak berantem gitu di dalam, maybe because yang nggak pernah disortir juga orang-orangnya. Akhirnya sewa hire HRD, terus ya di sana mau ngubah culture dan susah banget gitu karena culture yang dulu orang tua itu kaku, terus nggak ada, kurang pendekatan mungkin sama orang-orang yang kerja. Jadi tuh mereka juga nggak ada rasa sayang gitu sama tempat kerja mereka. Cuman Nah itu kerja, yang kita masuk keluar, masuk pulang, ya, masuk pulang. jadi gitu tuh ya. nggak peduli kan, akhirnya mau pakai mesin sembarangan, buang sampah di mana-mana karena mereka don't care gitu about the working environment. Sekarang kan mau diubah ke sana, cuma ini tuh setahun lah, hampir setahun si HR ini masuk. Ya ada perubahan, cuma progresnya lumayan Masih dikit-dikit minimal. lah. Tapi Ya. seenggaknya progress. Baby Ya, steps seenggaknya are steps. progress, ya. Baby steps are steps. Ya. Paling susah di SDM. Iya, iya. Contoh Handle progresnya apa? Contoh progresnya. Kalau boleh tahu ya. Contoh progres, at least sekarang ada morning meeting. Jadi tuh yang produksi gitu pagi-pagi dikumpulin, terus dikasih tahu lah at least sama leadernya hari ini tuh targetnya apa aja, terus attitude mereka. Jadi tiap hari tuh dimasukin hal-hal yang positif lah. Jadi mereka juga ke educate, misalkan soal hari ini tentang harus embody positivity gitu. Jadi kalau misalkan ada orang ngelihat nih kok kolik kayak nggak semangatin gitu loh, hal-hal kecil gitu. Ayah semangat, oi. Semangat gitu. Bang Kevin. Ke gue. Lah kan gini. Oh iya. Oh, iya. Berarti gue ke dia. Oh iya. Masa Siap-siap. gini-gini? Siap-siap. Ya gitu-gitu sih, ada morning meeting, terus lumayan lah environmentnya lebih nggak kaku. Jadi kalau misalkan even ke atasan tuh bisa hahaha lah, ada batas lah of course. Cuma kan kalau kayak gitu kan you build personal relationship. Kalau di luar kerjaan lu tanya-tanya tentang kehidupan mereka, anak berapa misalkan atau suami kerja apa, kan itu kan ada bonding. Kalau ada bonding kan jadi mereka juga apa ya? Ya ke kerjaan tuh nggak yang cuma ngelihat as kerjaan gitu. Karena tiap people kan motivationnya beda-beda. Ada yang uang, gaji sebesar mungkin. Ada yang kayak recognition, harus dibilangin good job ya hari ini. Seneng gitu. Ada juga yang pengennya di positive working environment. Positive working environment. Banyak lah, nggak cuma gaji gitu yang bikin orang stay itu. Gitu sih. Betul. Kalau kalian sendiri gimana? Maksudnya condition kerja kalian gitu kan? Kan gue nanya dong. Ya lu dulu lah. Lu dulu lah. Lu dulu dong. Lebih dekat situ. Kan gini. Oh, Kan gini. Ah, iya. Pokoknya lu terakhir banyak. Nah, gue ketiga ya. terakhir. Oh iya benar. Ya kalau di gua mah so far masih oke ya. Maksudnya sebelum gua masuk memang banyak problem. Cuman waktu itu kan kebetulan koko gua udah masuk. Dan maksudnya pas dia masuk memang gua dengar banyak cerita yang ya banyak karyawan yang keluar karena ada dia, tapi karena memang diimplementasikan yang tadi lu bilang lah untuk ngeganti culture-nya. Dan kebetulan pas gua masuk udah oke gitu. Maksudnya udah running, Iya. masih oke lah. Dan gua memang kebetulan juga kan gua bukan yang manage mereka gitu. Oh iya. Gue Lu berarti aku karyawan. Ya jadi lu Stop kan saying that. dari sisi karyawan gitu. Sikat kan. Iya, coworker maksudnya secara coworker gitu, kayak maksudnya dari coworkersnya gue fine aja sama ini gitu maksudnya. Tapi lu pernah nggak ada yang nyemangatin gitu? Ada yang tamu saya lu lagi kayak gitu terus dia.
Baperan Semangat ya, Semangat ya. Baperan dia. Baperan anaknya. Enggak ada. Nggak ada. Itu buat disiplin. Kalau Lex gimana Lex? Semangatin berarti kita. Iya, ayo Semangat semangat ya. ya. Semangat ya. Ya hebat. Ayo kamu bisa. Bacot. Pasti bisa. Gua mah mirip sama Merlin lah pengalamannya. Ya kayak nggak tahu lah ya kayak nggak tahu? juga sama Koko lu Katanya lah kayak sama pas masuk banyak yang kayak gitu terus kayak lo harus sedikit apa ya kayak harus determine gitu tau gak sih dan ada orang yang maksudnya nggak cocok karena kan ya dan again kan nggak tahu Nah. kan udah lama kan pasti ya maksudnya kalau family business dari bokap ke Iya. anaknya jadi kayak nggak segampang kayak oke, sekarang kayak kita gini terus semuanya kayak oh ya udah oke gitu kan pasti ada yang kayak oh enggak ya, terus kayak if it's too much ya Benar. kita harus bikin keputusan kan Iya. gitu ya yang gue juga kurang lebih kayak gitu tak sebelum masuk ya maksudnya rada terlalu loose dan lain-lain gitu kan nggak ada structure yang tadi lu bilang sistem even jadi banyak yang ngelihatnya juga kayak ini kok jadi ribet gitu ya ada lah bergantian gitu di situ tapi ya yang namanya people problem teh emang lama ya kayak mau digimanain juga Iya. gitu nggak bisa kayak Langsung instan tak. ya even kalau mau beli apa kayak high level mid level management juga nggak akan instan sih Iya benar, mau ya kan benar. banyak yang solusinya gitu kan Ya, sebenarnya. udahlah gue Just bayar bring orang this lebih way tapi gitu. itu, tapi nggak Ya, selalu gitu. gitu. Benar. Dan Susah ya itu ngubah mindset orang. Nah itu mindset. And hiring kayak quality people gitu ya. kayak harus top down juga sih kayak Iya benar. itu sih kalau dari gua mirip-mirip lah gitu kurang lebih Mantap. Nah, Coba dari Kevin. ini Dari Bang Kalau aku Kevin. kan karyawan. Bang Kevin Sama dong sama Herbie berarti. iya. Sama Heru. Cuman bedanya dia tech startup. Widih, yang udah unicorn. Yo, Ada ya nih. Kalau gue Tawan dong. sama sih, jadi culture-nya ngaruh banget ke daily work karena gue kebetulan masih work from home kan. Jadi kalau culture-nya terlalu individualistik gitu itu juga kan menurut gue lu gampang stres gitu jadinya kayak lu terlalu apa-apa sendiri nggak ada kayak berasa nggak punya tim gitu kayak pokoknya sendiri itu bakal stres gitu. Jadi buat gue culture-nya penting gitu gimana caranya supaya lu ada tim yang actually make an impact gitu nggak cuma sendiri tiap orang gitu kan. Walaupun work from home tapi masih ada kerasa teamworknya gitu. Iya, masih ada kolaborasinya antara itu dari meeting, kalau nggak ya bonding gitu-gitulah. Jadi buat gue justru itu salah satu yang penting sih kayak culture dibanding cuma gaji doang biasa gitu ya. Iya. Kayak kalau gajinya tinggi tapi culture-nya jelek pun buat gue bisa jadi nggak kesana gitu karena ya itu kan ngaruh juga ke emotional lu setelah kerjanya. Iya, benar. Jadi kayak after work nih lu berasanya tenang, nyaman gitu atau kayak kalau lu stres banget di kerja kan nanti ngaruh juga kayak malam malah jadi lebih capek gitu. Jadi buat gua culture penting sih dan makanya pas Mer bilang kayak oh dia lagi working on people culture-nya, gua fully support sih maksudnya kayak itu salah satu bagian yang penting gitu nggak cuma dari oh ya pabrik mungkin kinerjanya tambah bagus tapi kalau culture-nya nggak bagus kan orang juga gampang capek maksudnya Exhausted. ya gampang exhausted burnout cepet gitu ya, resign atau burnout. apa gitu kan jadi it's good sih untuk kayak denger kayak oh dia beneran emang implement people dan implement maksudnya create a culture yang baru gitu kan yang selama ini nggak ada jadi pertanyaannya lu ada yang nyemangatin nggak kebetulan ada sih tim gue sendiri kan sama Tap- juga tapnya kayak ada virtual. beberapa tapi virtual gitu jadi ada beberapa meeting gitu dan ditanya juga kayak tiap meeting tuh workload lu gimana gitu jadi kalau misalnya memang workloadnya terlalu tinggi karena kan nggak nentu gitu ya jadi si workload itu ya ditanya gitu lu oke nggak dengan workload sekarang ada yang perlu dibantuin atau enggak gitu kalau lu pokoknya kalau lu butuh bantuan tinggal ngomong dan gitu-gitu sih jadi Iya. buat gue culture-nya good sampai sekarang gue masih di sana gitu. Iya. Iya. Berarti poin yang tadi lu bilang kalau culture bad tapi gajinya gede kan masih lu nggak mau ke sana. Kalau culture good gajinya good juga mau. Kalau itu mah masa ditanya? Itu mah ngapain ditanya, Bi? Maksudnya ya gitulah. Ya gitulah. ya Nah, gitulah Gitulah.
Sok. Ada yang mau ditanyain dari Kevin? Ada. Biar Ya benar. biar lu nanya terus dari tadi Kan diem tadi doang. gue nanya juga loh. Iya. Kan gue nanya kalian ini. Nah, sok. Sekarang nanya mernya kah? Mungkin gue mau ini aja, kan lu di industri plastik. Grogi gue ditanyain terus. Kan Dijawab. nggak tiap minggu kita bisa nanya kan. Oh ya. Apalagi Ini pemirsa semua pada penasaran. Iya. iya. Oke. We have to give the people what they want. What they want. Betul. Jadi mumpung kayak lu ya nanganin pabrik dan kebetulan pabrik plastik. Sekarang kan maksudnya banyak concern ya go green kurangnya penggunaan plastik gitu kan. Gila memang. Soalnya hot Gila sih, topic. Hot ya. Kevin tuh bisa langsung Agak shoot gitu ya. set padahal Nggak usah dilihat. Nggak ada apa-apa di Nggak ada situ. apa-apa Mah. nih lihat Ini nih. purely iya tuh. jadi Cuma Cuma recording. plastik. ini. Aduh. pertanyaan gue nih. Deng 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 deng. Jadi deg-degan. Efek dulu efek. Kelamaan. Nggak jadi lupa. Jadi lupa pertanyaan. Aduh. Ya Fast cut. mungkin ini sih, jadi your take on maksudnya berita ini keseluruhan. Gue nggak bilang ini kayak oh lu ya harus ngomong ini complete bullshit gitu atau gimana karena lu pabrik plastik kan. Tapi kayak honestly dari analisa lu, dari pengalaman lu juga, dari yang apa yang lu research, where is this going gitu maksudnya. Pabrik plastik careful. akan tetap masih ada atau enggak Oke. gitu kan. Apalagi ya it's your business gitu. Be careful with your words. Iya nih. Harus hati-hati nggak ini? Enggak lah. Banyak sih tapi yang bilang it's a sunset industry. Kayak waktu gue pertama kali masuk juga ada temen yang bilang, dan dia dari pabrik tekstil. Plastik mah sunset industry. Terus gue kayak, gue kan baru banget masuk kan. Terus gue ngomong ke bokap gue, "Pah gimana dong ini sunset industry, ini mah Marlin masuk juga kayak bentar lagi gak akan tahan Iya. gitu kan." Tapi setelah dijalanin tuh it's not that easy gitu to aus plastik. Sebenarnya plastik kan banyak banget ya. Kayak kalau misalkan you say one time use gitu. Oke lah, ini one time use lah, Gue single pakai time use. berkali-kali. Gue review lagi. Ya bisa direview lagi. Cuma yang benar-benar harus one time use coba. Iya. Yang nggak bisa digantiin kayak misalkan syringe, Ya. Oh, bener. blood bag. Itu tuh plastik loh. Dan kayak mau digantiin apa? Paper? Nggak bisa kan? Kayak pasti bocor gitu kalau misalkan liquid ditaruh di paper. Syringe juga nggak mungkin lu pakai berulang-ulang atau bekas orang. Makanya kan suster kan selalu bilang kayak ini baru ya, ini baru ya. Jadi kayaknya kalau sampai hilang banget gitu plastik sih nggak bisa. Apalagi pipa. Pipa juga dari plastik kan. PVC. PVC gitu. Betul. Ya, tapi itu untuk barang-barang yang memang nggak bisa tergantiin. Kalau misalkan gue kan bikinnya kresek. Kebetulan kresek waktu itu under fire juga kan. Karena one time use. Tapi then again kayak gimana ya, kayak after I research, mau diganti apa gitu, mau diganti let's say paper. Paper kita potong pohon. Potong pohon Sama juga aja. global warming. Belum the cost of making Ya, paper cost-wise. is 4 times more than plastic gitu. Kalau misalnya lu hitung cost and energy. Jadi kayak udah agak nggak masuk akal gitu kalau mau digantiin semua kantong kresek ke paper bag. Terus soal durability, lebih kuat plastik gitu daripada paper. Kalau lu bawa misalkan besi atau apa, atau even groceries lah gitu, yang berat-berat kayak lu beli telur, beli apa gitu. Kalau misalnya di paper bag, bawahnya takut bolong nggak sih? Benar. Jadi Sama orang kan robek pakai gitu ya. plastik kan, dan even though lu double itu plastik pun lebih murah daripada paper bag gitu. With the cost and energy juga lebih murah pakai plastic bag, sorry. Terus ya jadi gimana ya, kayak menurut gua sih bukan kita nggak boleh pakai plastic bag, cuma yang harus difokusin tuh cara recycle-nya. Nah, itu. Betul. Dan menurut gue sih harusnya itu dari pemerintah ya, honestly. Karena susah gitu kalau private. Kalau sekarang kan banyaknya tuh private ya. Yang recycling tuh nggak dari pemerintah, dari
ya pabrik-pabrik plastik yang recycling gitu. Dan kalau misalkan government take on this recycling thing dan provide misalkan trash bins everywhere, kan jadi sampahnya juga nggak akan sampai let's say laut gitu. Yang on fire banget kan ya just save our earth gitu, save the planet. Turtles and whatever gitu, karena semua plastiknya kan ke sana. Kalau misalkan ada wadahnya kan nggak akan sampai sana. Benar. Dan yang udah jalan tuh yang gue lihat dan gue pernah tinggal juga di Taiwan. Mereka tuh benar-benar kayak pengen ngurangin plastic use, tapi dan again bukan berarti di ban Bukan karena diabolish kan. iya karena sebenarnya government juga masih jualan plastik. Kayak semua plastic bag gitu tuh harus beli dari government punya kalau di Taiwan dan masih in the form of plastic bag gitu. Tapi because mereka recycle-nya bener, jadi ya negaranya juga very clean and lumayan green sih. Yeah, and the people juga di-educate. Iya, people juga di-educate. Ya buktinya jujur mah mesin plastik banyaknya dari Taiwan sih. Jadi kayak it's still in line gitu lah. Kalau misalkan pabrik plastik bisa jalan ya sebenarnya kalau misalkan waste juga mau dikurangin masih bisa-bisa aja gitu. Ya. Itu sih yang gue percaya mah itu kayak bukan masalah kayak kayak the thing itself gitu. Cuman kayak orang-orangnya kayak maksudnya ya kalau mau itu ya jangan buang sembarangan gitu loh. Sekarang masalah di Indonesia mah yang gue lihat orang-orang masih suka buang sampah sembarangan gitu. Iya. Bukan masalah kayak lu nggak pakai plastiknya gitu. Iya. Dan gak cuma plastik ya, sampah kayak bener. sampah apa Sampah aja lain gitu bener. kan. Betul. Jadi maksudnya itu mah lebih ke orang dan ya memang mungkin kalau dibandingin sama Singapura, Taiwan yang penduduknya jauh lebih dikit mungkin lebih susah ya. susah. Tapi maksudnya bukan berarti kayak plastiknya nggak boleh gitu. Iya. Karena if you change it to paper dan sama aja. Iya. Terus udah gitu I hate paper straws. Not solving the problem. Iya, actually itu. Jujur aja. Paper straw. Paper straws sucks bro. Kalau di Starbucks Iya, itu bener. oh my god 30 menit udah gak bisa disedot tuh. Iya, lagian tuh kemakan juga sih papernya. Iya exactly kayak. Itu lebih parah mungkin. Yeah. Ya kembali lagi lah memang itu mungkin kalau menurut gue banyak dari pengalaman gue ya banyak orang yang kayak save the earth gitu-gitu cuman ikut-ikutan doang. Iya. Banyak kan. Ada yang bener ya, pasti ada yang bener. Tapi I think kayak maksudnya beberapa orang yang gue tahu concernnya memang betul sih kayak maksudnya save the earth, useless plastic. Tapi kayak buat gue yang Mayor's point sih kayak lebih ke the impact of recycling and kayak proper waste management itu akan jauh lebih besar daripada we not using plastic itu gitu. bener. Iya. bener, Jadi kayak bener. harusnya itu tuh didirect Lebih ke arah yang gitu. sana gitu, Iya. bukan kayak stop using plastic gitu, Iya, karena itu benar. susah kan. Bener. Susah dan even the cost of replacing all these things yang plastik udah Iya, nggak easily visible sold, gitu Iya. ya. low cost kayak, Iya. it's Iya. gonna be Iya. Terus Iya. ya kayak yang tadi lu bilang kayak kalau paper kan lebih energinya juga jadinya sama-sama aja mirip-mirip. Ya sama aja kayak yang kalau kita udah pernah ngomongin gasoline cars sama electric cars gitu. Kayak secara ini keren go green gitu. Tapi sebenarnya dibaliknya energinya juga yang electric car kan sama aja akhir-akhirnya gitu kalau misalnya kita yeah, even in bandingin Indo gitu sih kan. because it's Iya. not nuclear because it's batu bara. So, Makanya Iya, The bener. carbon footprint ya. Jadi sama aja. Ya kembali lagi bukan si produknya tapi kayak di lebih dari itu gitu loh. Iya. Si problemnya itu kalau like Iya. between the lines stuff. ya. Yeah. Gue juga sebenarnya as a plastic manufacturer juga nggak setuju sih kalau orang sekali pakai plastik gitu. Kayak gue juga after groceries pasti simpan plastiknya. Oh ya, Buat- that's Asian things. Masukin drawer. Masukin drawer gitu pakai lagi. Nggak akan kayak cuma single time use Benar, gitu sih. benar. Yeah. And it's so easy to recycle, gila. Gue juga kan ada mesin recycling kan sebenarnya di pabrik. Kalau kresek itu literally take seconds gitu untuk di recycle jadi biji lagi. Oh. And then they'll be reused. To be reused to, iya, untuk jadi kresek lagi gitu. Tapi any difference atau enggak? Kayak Ada dari sedikit yang sih. gitu. Quality ada, wise ada, dia lebih Mungkin kurang itu kuat juga lah. kalau penggunaannya cuma kantong kresek ya. Maksudnya Iya. kayak nggak akan kayak wah gitu loh. Kalau misalkan masih bersih banget nih sampahnya, itu lebih kuat sih. Tapi kalau misalkan sampahnya udah basah, udah kecampur sama apa, itu kan Iya. plastiknya juga pasti jadi bau. Terus Makanya bakal jadi bau gak sih bijinya sendiri? bau. Oh, bakal jadi bau Makanya juga. itu nggak food grade. Oke. I see. Oh, food grade itu kalau Murni. baru gitu ya, Iya, murni ya. murni. Oh, interesting. Pil. Interesting. Apa tuh? Apa tuh til? Today I learned, bro. Hah? Today I learned. Oh, today I learned. Til. Bruh. Til. Til.
akronim We're kan. not cool Iya. enough to Yeah, know. we're bro. not, Till, sorry, till we're now. not one of the cool kids. So Till, sorry. till, we learn till. Till. Today I learned today. Till. Ya udah yang terakhir lah. Question terakhir. What is the one thing that you hope listeners will take away from Aduh, this Syah. interview? Ada nggak maksudnya? Atau ya Nggak harus tentang plastik. Iya. Atau nggak, atau lu ada advice atau Ya apa? apapun. Coba. Untuk ini mah Closing free- statement dari lu. free, Aduh, like, apa ya guys? It can be about plastic, cannot Yeah. be. Yeah, you know? anything. Ya kalau tentang plastik kan tadi udah ada sedikit lah at least. Masalah Basic plastik, information gitu apa kan. sih? Stigma. Ya, Stigma. ya. Atau nggak leadership and management juga bisa. Dari yang Iya, tadi lu itu. udah bilangin gimana sebagai, atau mungkin ada fellow business owners yang lagi Siapa tahu ada struggling juga, ada 26-year-old di advice. luar sana yang in the same position dan kayak, man, I wish I can Somebody would hear tell. someone who has gone through this and made changes in culture and systems such as ERP. Terus nonton, Widih. Spesifik banget ya. Iya nih. ya kan? Terus kayak, Siapa tahu sih. Apa ya, mungkin kalau misalnya in a family business just don't give up I guess. Push terus lah, kalau misalkan ada celah udah fokusin aja gitu. Walaupun we're still young, tapi ya jangan patah semangat just because you're still young gitu. Living example lah ya. siap, siap. Kita sini masih muda semuanya kan. Betul. Udah tua saya. Cuma beda 1 tahun, 1,5. Ya udah ya, kalau ada yang mau kebutuhan plastik bisa di ini, soalnya mau Di-plug ya? mau di-plug Nama sendiri. company-nya. Nama What is it? company-nya apa? Plastin Eka Prakarsa. Kecil banget suaranya, kerasa dikit. Yang confident dong. Confident dong. Plastin Eka Prakarsa, brothers. And sisters, we don't discriminate. Ancestors, yes. Terus gak cuma itu kan? Apa? Kayak untuk yang consumer. Oh, udah mulai. Aduh, malu ya. Apalagi ini. Nggak apa-apa dong. Aduh, Are you confident in your product? widih, confident. Ya udah, silahkan. Ya, kalau misalkan mau cari Tokopedia, Shopee, millionofficialstore.com. Nah. Kalau mau cari stretch film, kresek. L-I-O-N ya, million. Ya, Nanti million. nanti kita taruh di kolom deskripsi. Ya, Widih. siapa itu? Dead crispy. Apa? What? What? Hah? Yuk apa Hey, yuk? what? Dan mungkin ada yang mau tambahin lagi dari co-host, dari co-host, Bang dari Gabriel. para Alex. co-host. Ah, udah. Cukup? Siapa tahu Lu mau nambahin? Iya. Advice dari Marilyn kan udah. Ada yang mau ditambahin nggak? Iya. Gitu. Gua sih cukup lah. Gila. Iya, gua Kita bisa lihat living example dan kita lihat kayak example. Ya, bercanda terus. Nanti kan apa episode ke depan siapa tahu ada experience baru kita bisa undang lagi. Boleh, balik. Iya, gitu. Kalau ada yang mau jadi guest berikutnya, Komen. Jangan lupa subscribe dulu habis itu komen. Subscribe Iya, dulu, iya. komen. like, baru komen. Nah, habis itu nanti Itu tag 3 temen. baru habis itu mungkin Nanti ada diundang giveaway. gitu ya. Iya. Lottery dulu, kan kita banyak. Banyak yang daftar. Iya. Di DM tapi jadi nggak kelihatan. Ya udah. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu untuk cooldown episode kali ini. Thank you buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa leave a like, terus komentar tulis di kolom komentar kalau ada komen-komen yang ya yang baik atau yang mungkin yang perlu kita improve lagi, silahkan nanti kita baca terus kita abaikan. Enggak, Itu mah RB. canda. Kita implementasikan sebaik mungkin. Mantap. Kalau ada topik-topik yang mau dibahas untuk episode selanjutnya, juga silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu kita sampai sini dulu. We're signing out. Thank you and God bless. Bye-bye. Bye.